Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Anggrila Okta Pratiwi dengan NIM 18144900085 dan Asaida Kuncoro dengan NIM 18144967777. Di sini kami akan membahas tentang kelas diagram. Yang pertama, pengertian. Kelas diagram adalah sebuah bagian dari UML karena dapat dengan jelas menggambarkan visual dari struktur serta deskripsi dan hubungan antar kelas diagram dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Atau adalah sebuah bagian dari UML di mana kelas diagram ini menggambarkan visual dari struktur serta deskripsi dan hubungan antar kelas diagram tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas mengenai suatu sistem dengan cara menunjukkan kelas serta hubungan-hubungannya. Diagram kelas dapat dikatakan bersifat statis. Alasannya karena diagram kelas tidak menggambarkan apa yang terjadi jika mereka berhubungan, melainkan menggambarkan hubungan apa yang terjadi. Yang kedua, manfaat. Kelas diagram menawarkan banyak manfaat untuk siapapun. Kelas diagram UML bermanfaat untuk yang pertama, menggambarkan suatu model data untuk sistem informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Yang kedua, dengan mempelajari kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu aplikasi. Yang ketiga, mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat menyebarkan informasi tersebut ke seluruh bisnis. Yang keempat, dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara jelas dan terperinci dengan cara memperhatikan kode spesifik apa aja yang dibutuhkan suatu program sehingga mampu mengimplementasikannya ke struktur yang digambarkan. Yang kelima, kelas diagram mampu memberikan penggambaran implementasi independen dari suatu jenis sistem yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponen-komponennya. Selanjutnya, komponen dasar. Kelas diagram memiliki atas 3 bagian atau 3 area pokok, yaitu bagian atas berisi nama kelas, yang kedua bagian tengah berisi atribut-atribut kelas, dan yang ketiga bagian bawah berisi operasi kelas atau metode. Yang pertama, bagian atas berisi nama kelas. Bagian ini selalu diperlukan baik ketika berbicara tentang classifier atau objek. Setiap kelas memiliki nama yang membedakan dengan kelas yang lain. Nama dikenal sebagai simple name atau nama sederhana dan pet name atau nama pet. Yang kedua, bagian tengah berisi atribut-atribut kelas. Bagian ini digunakan untuk menjelaskan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan saat menggambarkan contoh kelas tertentu. Secara singkat, atribut dapat menjelaskan tentang nilai sifat tersebut. Sebagai contoh, atribut menggambarkan beberapa sifat tertentu yang sedang dimodelkan yang dapat dibagikan ke seluruh objek di dalam kelas tersebut, seperti setiap pohon memiliki tinggi, lebar, dan ketebalan atau jari-jari. Yang ketiga, bagian bawah, termasuk operasi kelas atau metode. Ditampilkan dalam format daftar, setiap operasi mengambil jalurnya sendiri. Operasi menggambarkan bagaimana suatu kelas berinteraksi dengan data. Selanjutnya, komponen tambahan. Objek dapat mewakili sesuatu yang real atau nyata dalam domain problem kita. Sebagai contoh, seorang konsumen, sebuah barang, seperangkat komputer, dapat juga berupa sebuah konsep seperti pengembalian buku, pembayaran, dan lainnya. Dari objek-objek ini, maka dapat kita abstraksikan kandidat kelas yang bisa terlibat, yaitu yang pertama, sinyal adalah sebagai simbol yang mewakili komunikasi asinkron satu arah antara objek yang aktif. Yang kedua, jenis data, yaitu klasifikasi yang menentukan nilai suatu data. Tipe data dapat memodelkan tipe primitif dan enumerasi. Yang ketiga, objek, yaitu sebagai tambahan ke kelas diagram untuk mewakili prototipe atau contoh konkret. Yang keempat, artefak, yaitu elemen model yang mewakili entitas nyata dalam sistem perangkat lunak, seperti dokumen, komponen perangkat lunak, basis data, file yang dapat dieksekusi.
Selanjutnya, yang kelima, paket, yaitu bentuk yang disusun yang berguna dalam mengatur pengklasifikasi. Pengklasifikasian di sini terkait dalam diagram. Paket dilambangkan dalam bentuk persegi panjang tab besar. Yang keenam, antarmuka, yaitu mirip dengan kelas, bedanya jika kelas dapat memiliki instans dari jenisnya, sedangkan antarmuka harus mempunyai setidaknya satu kelas untuk mengimplementasikannya. Yang ketujuh, pencacahan. Pencacahan merupakan bagian kelompok pengidentifikasi yang mewakili nilai-nilai pencacahan. Pencacahan disebut pula sebagai representasi tipe data yang ditentukan oleh pengguna. Selanjutnya, kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat kelas diagram. Di sini kita akan membuat kelas diagram dari booking tiket movie online menggunakan Star UML. Pertama, kita membuat kelas movie terlebih dahulu, di mana movie memiliki atribut movie name, tipe datanya char, movie show, tipe datanya date time, seat number, tipe datanya char, dan yang terakhir venue, tipe datanya char. Dan kelas movie ini memiliki metode yaitu update details. Yang kedua, kita membuat kelas admin yang memiliki atribut ID, tipe datanya char, name, tipe datanya char, dan password, tipe datanya char, yang dimana kelas admin ini memiliki metode add movie record, update movie record, dan delete movie record, dimana movie adalah subclass dari admin, sehingga admin dapat mengupdate semua isi yang ada di kelas movie. Dan admin berelasi dengan movie, sehingga seluruh atribut yang ada di dalam movie itu dapat diupdate oleh admin. Selanjutnya, kita membuat kelas visitor yang memiliki atribut name, tipe datanya char, dan di kelas visitor ini kita memiliki metode yaitu get registered dan view movie. Dan admin memiliki relasi terhadap visitor di mana dapat melakukan konfirmasi registrasi yang dilakukan oleh visitor. Yang keempat, kita membuat kelas registrasi user. Di dalamnya terdapat atribut ID, tipe datanya char, name, tipe datanya char, no handphone, tipe datanya integer, dan address, tipe datanya char. Di dalam kelas registrasi user ini memiliki metode login, logout, view movie, book ticket, make payment, dan cancel tiket. Di kelas registrasi user ini berelasi dengan kelas movie karena agar user dapat melihat semua yang ada di dalam kelas movie. Selanjutnya ada kelas book ticket yang memiliki atribut no of ticket available. Tipe datanya itu integer, movie name, tipe datanya char, nomor show, tipe datanya integer, date, tipe datanya date time, time, tipe datanya date time, seat number, tipe datanya char, dan venue, tipe datanya char. Dan di dalam kelas book ticket ini memiliki metode update seat available, di mana book ticket ini berelasi dengan user agar user dapat melakukan booking tiket. Dan yang terakhir ada kelas make payment. Di dalamnya terdapat atribut ID, tipe datanya char, amount, tipe datanya float, transaction ID, tipe datanya integer, dan user ID, tipe datanya char. Dan di dalam kelas make payment ini memiliki metode confirm transaction dan return money and cancellation yang berelasi terhadap user
agar user dapat melakukan pembayaran setelah booking tiket. Jadi, relasi kelas diagram yang kita gunakan saat ini adalah relasi asosiasi. Asosiasi itu memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Admin bisa melihat atribut yang ada di movie, tetapi atribut yang ada di movie tidak bisa melihat admin, dan admin bisa melihat atribut yang ada di kelas visitor, sedangkan di kelas visitor tidak bisa melihat atribut admin. Nah, selanjutnya di kelas register user itu bisa mengetahui atribut yang ada di movie, book ticket, dan make payment. Begitu juga sebaliknya, kelas make payment, kelas book ticket, dan kelas book movie itu bisa mengetahui atribut yang ada di kelas register user. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kami menyampaikan materi, mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.